Morning, ladies and gentlemen. Bapak Otto yang saya hormati, Pak Otto, Bu Ami, dan Pak Aiden dari Australian Embassy. Izinkan kami, saya Widya Jesti dari Kementerian BUMN atau Ministry of State on Enterprise, sebagai wakil dari peserta yang baru saja mengikuti Short Term Award dari Australian Award Indonesia terkait Labor Market Needs Forecasting for Education Policy. Jadi kami pesertanya total ada sekitar 20 peserta. Kami berasal dari 7 kementerian, pendidikan, ketenagakerjaan, agama, kemudian Kementerian Perindustrian, BUMN, ada BPS, ya Pak, ada beberapa lagi. Ini fotonya Pak sebelum kami disiksa dengan materi pelatihan yang cukup padat selama 2 minggu. Saya kasih foto yang senang-senang dulu Pak, karena kami diberi waktu bersenang-senang sehari pertama pada saat baru saja tiba di Brisbane. Nah, sebelumnya kami sudah mengikuti post course terlebih dahulu di Jakarta pada tanggal 12 sampai 14 Februari. Kemudian main course-nya, saya sebutnya main course karena itu adalah pelatihan utamanya diadakan di Australia di 3 kota utama yaitu Brisbane, Adelaide, Canberra, dan Sydney. Kemudian post course-nya saat ini yaitu tanggal 2 sampai 4 Juli. Mungkin sebelumnya saya ingin memperkenalkan dulu bahwa pelatihan ini adalah kerjasama AI dengan Griffith University Australia. Ada beberapa fasilitator yang cukup krusial dalam pelatihan ini yaitu Profesor Yan dari Griffith University, Ibu Ruth dengan Dr. Mahan. Nah, dalam pelatihan ini kami selama 2 minggu tersebut dibimbing dan di-assist oleh beliau-beliau. Nah, pada saat pre-course pertama kali, Profesor Yan datang dari Australia jauh-jauh untuk menyampaikan sebuah staggering fact gitu yang beliau temukan di laporan ILO pada bulan Januari 2019, jadi masih sangat baru, bahwa ada beberapa posisi pekerjaan yang ternyata beresiko terhadap dampak dari otomatisasi di industri. Nah, kita Indonesia ada di Asian 5, itu ada di sini. Jumlah pekerjaan yang akan terkena dampak dari otomatisasi itu ada sekitar 57%. Sebetulnya at the average memang 50% dan kita memang at the average, tapi ini juga rasanya wow sekali ya. Jadi kalau dari seluruh workforce yang kita punya itu setengahnya akan terkena dampak otomatisasi, baik di bidang agriculture maupun mungkin yang sangat pasti akan terkena yaitu manufacture. Nah, dengan posisi seperti ini, kita lihat juga ternyata otomatisasi readiness index Indonesia itu masih sangat rendah. Kita ada di posisi peringkat 25, ini kalau bisa kita lihat dari petanya, Singapura itu ada di nomor 3, sangat ready. Nah, kita perlu menyusun strategi dari apa sih skill yang harus kita siapkan, apa sih yang harus Indonesia siapkan menghadapi otomatisasi ini. Nah, mungkin kita sudah semua tahu tentang industri 4.0, mungkin saya tidak perlu mengulang-ulang tentang itu. Nah, di pelatihan ini sendiri, pada intinya yang sangat fundamental adalah kami belajar bagaimana sih mempertemukan kebutuhan dan supply di bidang industri, apa skill yang dibutuhkan oleh para training provider dan bagaimana kita mengelola education policy-nya. Kalau bisa digambarkan dari diagram ini, yaitu di sini ada di sisi supply, apa skill yang harus di-provide oleh lembaga pendidikan kita, dan di mana posisi-posisi yang dibutuhkan oleh industri, apa saja pekerjaannya, jenis pekerjaannya, kemudian jenis skillnya yang harus disiapkan. Nah, dari sini kita petakan ada unskilled labor, ada skill labor. Bagaimana meningkatkan unskilled labor menjadi skill labor? Kita butuh yang namanya vocational education and training. VET di sini memiliki peranan penting untuk meningkatkan capacity SDM kita. Nah, di Australia sendiri pengelolaan VET ini sangat kompleks kalau bisa saya bilang, tapi mereka betul-betul terintegrasi mulai dari proses pengumpulan data, apa yang dibutuhkan oleh industri ada di sini. Kebetulan mereka juga punya federal government dan state government yang sebetulnya menambah kompleksiti dari pengelolaan kebijakan mereka sendiri. Kita juga mungkin agak bisa berkaca karena kita punya Pemda dan punya pemerintah pusat yang terkadang mungkin kebijakannya juga harus diselaraskan. Nah, mereka
punya yang namanya industry license. Di sini ada seperti kadin semacam itu yang intinya komisi yang berisi para pelaku industri, dan di situ mereka mengumpulkan data terkait kebutuhan jumlah tenaga kerja yang pasti yang pertama, kemudian posisi-posisi apa yang harus mereka siapkan untuk future works-nya, dan apa skill yang dibutuhkan. Dari sini mereka juga menginput ke Skill and Labor Council di lintas pemerintahnya. Di situ mereka mensuplai data dari sisi demand-nya. Nah, di sini ada yang namanya Australia Skill and Territory yang menyusun tentang apa sih kebutuhan skill yang harus dipenuhi. Nah, di sini ada training package apa yang harus disiapkan. Kemudian di sini ada VET regulators yang cukup terintegrasi, dan mereka berkolaborasi untuk menyusun apa training yang dibutuhkan, kemudian hal itu diterjemahkan ke dalam training kurikulum dan mungkin kurikulum sekolah juga, dan di-deliver kepada murid-muridnya. Di sini ada satu badan yang khusus menangani tentang data dan informasi terkait data demand dan supply, serta mensuplai hasil risetnya kepada para bodies yang berperan di sini. Ini namanya NCVER, National Center for Vocational Education Research. Jadi itu beberapa parties yang involved di dalam pengelolaan VET di Australia. Kemudian di Australia mereka juga sudah punya yang namanya Labour Market Information System, mereka panggilnya JEDI. Nah, JEDI ini singkatan juga sebenarnya, tapi mungkin kalau yang nonton Star Wars tahu juga seberapa penting JEDI itu gitu kan. Nah, JEDI ini juga cukup berperan penting dalam pengelolaan VET dan bagaimana menyusun kebijakan terkait VET di Australia. Jadi di sana pun kebijakan ini melibatkan beberapa ministry. Ministrinya ada Job and Small Enterprise, itu ada seperti Kementerian UKM di kita, tapi dicampur dengan pekerjaan kecil, dan beberapa ada yang mereka sebut digital economy jobs gitu. Kemudian ada juga kementerian dari seperti infrastruktur di mereka. Jadi ini terdiri dari beberapa kementerian karena mereka punya data yang berdiri sendiri-sendiri juga, termasuk Kementerian Perindustriannya. Nah, di situ mereka mensuplai data ke dalam satu portal si JEDI ini. Jadi nanti si JEDI ini yang akan mengolah, jadi mempertemukan data di mana supply-nya dan di mana demand-nya. Yang saya dengar dari salah satu peserta yang dari Kemenaker, kita juga sudah punya LMIS ini, tapi mungkin belum sekompleks ini dan belum seterintegrate ini datanya, dan mungkin ini yang menjadi homework kita bersama. Nah, kami di Australia juga diajak untuk mengunjungi yang namanya TAFE. TAFE ini kalau di Indonesia seperti BLK. BLK yang kita punya mungkin memang belum se-fancy atau se-sophisticated yang Australia punya, karena mereka betul-betul sudah menerjemahkan apa kebutuhan industrinya, apa kurikulum yang harus diajarkan, dan apa pelatihan-pelatihan yang harus disediakan. TAFE ini agak berdiri sendiri. Kalau di kita BLK itu atau SMK itu juga sudah terintegrate ke dalam high school kurikulum. Kalau mereka TAFE ini biasanya untuk mereka-mereka yang setelah lulus SMA mereka pergi ke college dan kemudian mereka ingin menambah sertifikasi sendiri terkait skill-skill tertentu. Nah, ini di TAFE lah. Ini badannya berupa badan profit. Nah, di pelatihan ini juga kami diajarkan tentang bagaimana memforecast kebutuhan tenaga kerja dan memprediksi apa saja posisi-posisi yang dibutuhkan. Mereka di Australia mereka menggunakan model yang sebetulnya tidak terlalu kompleks, mereka pakai ARIMA dan exponential smoothing with Dam trend. Mereka punya juga yang namanya Monash model yang lebih complicated, tapi itu biasanya hanya dipakai untuk comparison saja sebagai metode yang jauh lebih saintifik dan lebih ilmiah dan lebih komprehensif menurut klaim mereka. Data ini suplainya termasuk dari ABS atau BPS-nya Australia. Key takeaways yang kami peroleh dari seluruh proses pelatihan ini, satu adalah untuk di Indonesia kita sepertinya perlu lagi mendevelop data di sisi demand. Mungkin ini pekerjaan besar di Kementerian Perindustrian untuk apa saja sih posisi-posisi yang dibutuhkan, dan kita harus melihatnya untuk long term karena proses pendidikan itu tidak bisa merubah hanya dalam waktu 5 tahun, tapi mungkin more than 5 tahun. Kemudian bagaimana kita menyusun training package di BLK supaya bisa catch up dengan apa yang ada di TAFE. Kemudian bagaimana mereform VET system supaya lebih data driven dan lebih disuplai oleh apa sih yang dibutuhkan untuk ke depan supaya kita bisa lebih bersaing di era industri 4.0. Kemudian
Indonesian JEDI, mungkin kita perlu perkuat portal data kita yang mempertemukan demand dan supply data. Kemudian kita juga butuh yang namanya Indonesian NCVER. Saya melihatnya satu body ini, dia di Australia, dia adalah profit organization, tapi dia menyediakan data secara gratis, dia yang melakukan riset kepada para students, kemudian dia juga mensuplai data kepada pemerintah, termasuk tadi di JEDI. Jadi JEDI tadi itu juga dia yang mengelola integrasi datanya. Di Indonesia ini belum ada, kalau kami cek dengan beberapa teman dari kementerian yang mengikuti, ini cukup krusial karena betul-betul dia yang mengolah data supply dan demand tadi, kemudian memberikan feedback datanya kepada pemerintah untuk menyusun evidence-based policy. Harapannya dengan adanya keseluruhan proses ini, proses menyusun kurikulum, kemudian menyusun data apa sih posisi yang kita butuhkan ke depan, apa skills-nya yang kita harus siapkan, itu menjadi lebih komprehensif dan lebih tepat sasaran. Itu saja dari kami, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Putri Santoso. Panggilan isyarat saya seperti ini, T. Saya seorang tuli sejak lahir. Saya lulusan BINUS jurusan DKV, Desain Komunikasi Visual. Saya pendiri dari Koptul. Nah, kenapa saya mendirikan Koptul? Karena dulu saya dengan teman saya, kami bertiga sulit mendapatkan pekerjaan. Saya sudah mencoba melamar ke 500 perusahaan, tapi semuanya menolak saya karena hambatan saya dalam berkomunikasi. Nah, ini pendiri dari Koptul, teman saya sendiri, lalu yang kedua teman saya namanya Adika, dan yang ketiga Erwin. Nah, Koptul bertujuan untuk menjembatani komunikasi dengan berbahasa isyarat dan memberdayakan teman-teman tuli. Nah, Koptul memiliki 8 teman-teman tuli yang bekerja. Nah, visinya adalah menjadi wadah pemberdayaan untuk teman-teman disabilitas di Indonesia, khususnya untuk teman-teman tuli. Misinya mengembangkan kepercayaan diri. Nah, kami sudah mendirikan cabang di Depok tanggal 12 Mei tahun 2018. Dan yang kedua, bertempat di Duren 3, bekerja sama dengan teman-teman tuli yang lain bernama Iman. Nah, di Koptul Duren 3, kami memiliki rumah belajar dan juga kelas bahasa isyarat. Ada juga kelas mengaji dan kelas bahasa Inggris. Jadi ada bermacam-macam kelas di sana. Kalau di Depok tidak ada wifi. Dan yang kedua, kami mengadakan pengajaran bahasa isyarat secara gratis. Dan yang ketiga, komunikasi di sana bisa menggunakan bahasa isyarat, lalu melalui tulisan, dan juga membaca bibir. Koptul memiliki siklus 3T. Yang pertama adalah talent tuli terampil. Nah, bahasa isyarat sebetulnya bukan bahasa Tarsan. Teman-teman tuli memiliki bahasa isyarat dan juga juru bahasa isyarat untuk menjembatani komunikasi. Sebetulnya teman-teman tuli banyak sekali yang menyukai pekerjaan praktik, contohnya seperti jadi barista, atau memasak, atau cleaning service. Banyak sekali pekerjaan lainnya yang berhubungan dengan praktek. Nah, harapannya teman-teman tuli itu bekerja tanpa hambatan. Dan semakin banyak industri yang bisa menerima teman-teman tuli. Dan juga orang tuli dengan orang dengar itu bisa setara. Jangan pernah mempermasalahkan komunikasi di antara tuli dan dengar seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.